Halo dan selamat bergabung kembali dalam penelusuran mendalam kita. Kali ini kita akan masuk ke sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kenapa sih ada orang yang kelihatannya gampang banget gitu dipengaruhi, dibujuk, atau bahkan ya dimanipulasi, sementara yang lain kokoh banget, kayak batu karang? Nah, kita akan telusuri konsep korban dan predator ini dalam konteks pengaruh pikiran. Ini berdasarkan bab 12 dari materi yang kita punya. Apa sih yang bikin seseorang jadi, katakanlah, sasaran empuk? Dan apa rahasia ketahanan orang lain? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tentu. Ini pas banget ya menyambung diskusi kita yang kemarin-kemarin. Setelah kita lihat sejarah cuci otak, terus kelenturan otak kita yang wah luar biasa itu, dan macam-macam cara orang memengaruhi kita, nah sekarang kita fokus ke pertahanan alami kita. Ada semacam alarm internal gitu di diri kita. Alarm ini bunyi kalau kita merasa, kebebasan kita terancam atau kita lagi dikontrol. Sumber menyebutnya reaktansi. Bab ini menarik karena membahas gimana para ahli pengaruh ini, para predator tadi, mencoba mematikan atau ya nyelinap gitu melewati alarm pertahanan kita. Dan juga faktor apa aja di dalam diri kita yang bikin kita lebih kebal atau malah sebaliknya, lebih rentan. Oke, jadi reaktansi itu semacam rasa nggak mau diatur-atur gitu ya, rasa ogah gitu ya. Iya, betul. Rasa penolakan alami saat kita merasa otonomi kita dilanggar. Dan tantangan buat yang mau mempengaruhi ya, menembus rasa ogah ini. Sumbernya bilang ada dua cara utama kan, kasar sama halus. Betul sekali. Cara kasar, ya seperti paksaan fisik atau ancaman gitu, itu jelas banget memicu perlawanan. Keras, otak kita langsung bereaksi, wah bahaya ini. Terus bangun tembok pertahanan emosional yang kuat. Langsung defensif ya? Iya, tapi cara yang lebih licin, yang terselubung, nah ini beda cerita. Kayak propaganda halus, iklan yang persuasif banget, atau mungkin teknik-teknik dalam kelompok tertentu, itu kerjanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Seringnya kita nggak sadar kalau lagi dipengaruhin. Jadi, alarm reaktansi tadi itu nggak bunyi kencang, atau bahkan nggak bunyi sama sekali. Wah, jadi kayak Ibaratnya gini, ada maling yang dobrak pintu, itu kasar. Ada juga maling yang punya kunci duplikat, masuknya diam-diam. Nah, yang cara halus ini kayak yang punya kunci duplikat. wah, itu perbandingan yang menarik banget. Oke. Sekarang, mari kita masuk ke intinya nih. Kenapa ada orang yang lebih gampang terpengaruh dibanding yang lain? Sumber menyoroti 3 faktor kunci. Kayak 3 gerbang gitu ya, yang membuka kerentanan kita. Gerbang pertama, seberapa banyak pengetahuan dan pengalaman kita soal sesuatu. Sumber menyebutnya jumlah cobweb. Cobweb ya, itu istilah dari sumbernya buat jejaring keyakinan dan asosiasi ide di otak kita. Coba deh Anda bayangkan peta pikiran Anda soal suatu topik. Semakin banyak Anda tahu, semakin banyak pengalaman Anda tentang topik itu, peta pikiran Anda di area itu makin detail, makin penuh. Rame gitu petanya. Jadi kayak peta yang udah banyak jalannya, banyak gedungnya gitu ya. Betul. Nah, kalau petanya udah detail begini, susah buat informasi baru yang aneh atau bertentangan untuk masuk dan mengubah gambar besarnya. Intinya, semakin Anda paham soal sesuatu, semakin kebal Anda sama omong kosong soal itu. Otak Anda itu kayak benteng, temboknya dibangun dari pengetahuan. Makin tebal temboknya, ya makin susah ditembus. Jadi sebaliknya, kalau kita awam soal suatu hal, misal anak muda yang belum banyak makan asam garam, atau orang yang katakanlah jarang terpapar ide-ide beda, peta pikirannya masih banyak area kosongnya gitu. Makanya lebih gampang diisi orang lain. Tepat sekali. Peta yang masih kayak sketsa kasar, banyak ruang kosongnya, itu lebih gampang diwarnai atau bahkan digambar ulang sama pengaruh dari luar. Sebaliknya, peta yang udah rinci, penuh catatan, wah kalau mau diubah itu butuh usaha ekstra keras. Jadi, kepadatan pengetahuan ini, si cobweb ini, jadi lapisan pertahanan pertama kita. Kuantitasnya dulu. Oke, paham. Jadi tebal tipisnya peta pengetahuan kita itu kunci pertama. Kunci kedua, ini beda lagi. Seberapa kuat kita memegang keyakinan kita. Bukan soal banyaknya tahu, tapi soal kekukuhan kita sama apa yang kita percaya. Sumber mengaitkannya dengan kekuatan cobweb atau dogmatisme. Gimana tuh? Iya, jadi ini soal kualitas, bukan kuantitas lagi. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, apalagi yang sifatnya abstrak ya, atau menyangkut nilai-nilai dasar, yang kita pegang erat-erat.
kuat banget. Orang yang sangat dogmatis, menurut sumber, cenderung menolak mentah-mentah ide baru yang menantang keyakinan intinya. Cobweb atau jejaring keyakinannya itu kaku dan kuat sekali. Kayak udah dipatri gitu. Tapi, ada sisi uniknya nih. Kalaupun ada ide baru yang berhasil nembus pertahanan orang dogmatis ini, nah, mereka bakal mempertahankan ide baru itu sama kuatnya. Oh, jadi sekali masuk. Iya, jadi bagian dari benteng yang kokoh juga. Sulit ditembus, tapi sekali masuk, sulit juga dikeluarin. Jadi kayak pedang bermata dua ya. Sulit masuk, tapi kalau sudah masuk, sulit keluar juga. Tadi sempat disinggung soal harga diri tinggi yang rapuh pada orang dogmatis. Itu dari penelitian Baumeister ya? Maksudnya gimana? Iya, penelitian itu menarik. Mengindikasikan bahwa orang yang kelihatannya dogmatis banget, yang sering tampak sangat percaya diri, itu kadang-kadang punya harga diri yang sebenarnya rapuh di dalam. Jadi kalau pandangan mereka ditantang keras, reaksinya bisa sangat defensif. Atau bahkan agresif. Oh, Semacam mekanisme pertahanan ego gitu. Selain itu ada juga yang disebut sumber sebagai lem emosional. lem emosional. Apa tuh? Nah, ini kuat banget. Kalau sebuah keyakinan udah terikat kuat sama emosi kita, misalnya rasa cinta pada kelompok, atau takut pada ancaman dari luar, atau bangga sama identitas tertentu, itu jadi lengket banget keyakinannya. Mau disodorin fakta sekeras apapun, kalau emosinya udah mengunci di situ, wah susah sekali dilepas. Kebayang sih, lem emosional itu pasti kuat banget ya. Nggak cukup logika aja buat ngelepasinnya. Betul, seringkali emosi yang jadi pengikat utamanya. Oke, jadi udah dua kunci nih. Peta pengetahuan yang detail dan keyakinan yang dipegang kuat. Kadang terlalu kuat karena ada lem emosional itu. Kunci ketiga ini kayaknya krusial banget. Kapasitas kita untuk berhenti sejenak dan berpikir kritis. Sumber bilang ini kerjaannya korteks prefrontal atau PFC. Betul sekali. PFC ini, ini ibarat CEO di otak kita. Pusat kendali. Dia yang tanggung jawab buat mikir panjang, nimbang baik buruk, nahan godaan sesaat, merencanakan strategi. Kemampuan buat ngerem dan mikir atau stop and think ini inti pertahanan rasional kita dari bujukan atau manipulasi. Nah, performa CEO otak kita ini bisa naik turun nggak sih? Apa aja yang bisa mempengaruhinya? Wah, banyak faktor. Sumber nyebutin beberapa yang penting. Pertama, ada faktor bawaan atau genetika. Beda-beda tiap orang. Terus, tingkat pendidikan formal juga ngaruh. Karena kan melatih kita berpikir analitis ya. Lalu, stres. Ini besar sekali dampaknya. Stres ya? Gimana tuh? Kalau kita lagi stres berat, kita cenderung nggak bisa mikir jernih. Balik ke pola pikir hitam putih, reaktif, impulsif. Jadi lebih gampang percaya omongan orang tanpa ngecek dulu, tanpa mikir panjang. Oh, jadi kayak bypass gitu ya ke PFC-nya? Bisa dibilang gitu. Fungsi eksekutifnya menurun. Lalu usia juga ngaruh banget. PFC ini kan baru benar-benar matang di usia awal 20-an. Makanya remaja kadang lebih impulsif ya? Betul. Terus penggunaan zat seperti alkohol atau narkoba, kurang tidur kronis, bahkan kondisi emosi yang lagi meluap-luap kayak marah banget atau sedih banget, semua itu bisa membajak atau mengganggu kerja si PFC ini. Pantesan ya, sering dengar kalau para teknisi pengaruh itu suka banget mainin kondisi stres targetnya. Ternyata tujuannya biar CEO otaknya lagi nggak fokus, jadi lebih gampang disetir gitu ya? Tepat. Saat kemampuan stop and think kita melemah, kita jadi lebih mudah menerima saran atau perintah tanpa banyak tanya. Celah pertahanan kritis kita jadi terbuka lebar. Sumber juga kasih contoh menarik nih soal pengalaman masa kecil. Fase terrible twos katanya, anak usia 2 tahunan yang suka banget bilang enggak. Apa hubungannya sama kerentanan ini? Iya. Terrible twos. Itu momen penting banget sebenarnya. Saat anak mulai sadar kalau dia itu individu yang terpisah, punya kemauan sendiri. Nah, dia mulai coba-coba nih, ngetes batas kesabaran orang tua atau pengasuh. Kalau aku begini, boleh nggak? Kalau begitu, gimana reaksinya? Oh, jadi lagi eksplorasi gitu ya? Betul. Ini latihan pertama mereka memahami aturan main sosial dan seberapa jauh mereka bisa menolak kontrol dari luar. Tingkat reaktansi atau rasa ogah diatur itu mulai terbentuk di sini. Jadi cara orang tua merespons di fase itu penting banget dong ya? Sangat penting. Pola asuh yang konsisten, yang ngasih batasan jelas, tapi tetap suportif, itu bantu anak belajar ekspektasi yang realistis soal kebebasan dan tanggung jawab.
Tapi kalau nggak konsisten, kadang boleh semua, kadang dilarang semua tanpa alasan jelas, anak bisa bingung. Akibatnya, bisa jadi dia tumbuh jadi orang yang haus kontrol berlebihan. Atau malah sebaliknya, super sensitif dan gampang meledak kalau merasa diatur sedikit aja. Nah, luka atau pola dari masa kecil soal isu kontrol dan kebebasan ini, Bisa banget dimanfaatkan oleh orang yang ahli memanipulasi. Mereka bisa mencet tombol yang tepat gitu. wah, terkait soal kebebasan ini, sumber juga nyinggung soal ilusi pilihan di media. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini juga cara yang cerdik banget. Di era sekarang kan kita merasa punya banyak banget pilihan informasi ya. Mau baca berita A, B, C, nonton channel X, Y, Z, rasanya bebas memilih. Iya sih, banyak banget pilihannya. Padahal, seringkali agenda atau narasi besarnya itu udah diatur sama segelintir pihak. Pilihan yang disodorkan ke kita itu sebenarnya udah dikurasi, udah dipilih-pilih. Tujuannya ya buat menggiring kita ke arah kesimpulan tertentu. Kita merasa bebas memilih, padahal ruang gerak berpikir kita sebenarnya udah dibatasi tanpa kita sadari. Jadi kayak dikasih pilihan, tapi semua pilihannya udah ngarah ke satu tujuan gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Ini cara halus banget buat melewati alarm reaktansi kita. Kita nggak merasa dipaksa, wong kita milih sendiri kok. Padahal, Padahal pilihan itu sendiri udah settingan ya? mm-mm. Terus, soal menjaga kesehatan otak secara umum, itu krusial juga dong ya. Kurang stimulasi, stres kronis, itu semua bisa bikin kita makin rentan. Kurang tantangan mental, stres nggak dikelola dengan baik, pola makan buruk, kurang tidur, ya semua itu bisa melemahkan fungsi eksekutif otak kita. Ini relevan banget buat anak muda yang PFC-nya masih dalam tahap perkembangan. Oh iya. Kenapa tuh? Ya karena otak mereka secara alami masih lebih lunak, lebih plastis, dan fungsi rem kritisnya, si PFC itu, belum sekokoh orang dewasa yang matang. Makanya kadang kita lihat remaja atau dewasa muda itu kelihatan lebih gampang terseret arus. Entah itu kultus, ideologi ekstrim, atau tren-tren berbahaya lainnya. Oke. Jadi kita udah kupas tuntas 3 kunci kerentanan dari sisi korban ya. Pengetahuan, kekuatan keyakinan, dan kapasitas berpikir kritis, CPFC. Sekarang coba kita intip sedikit dari sisi predatornya. Si teknisi pengaruh ini, gimana sih cara kerja mereka menurut sumber? Nah, mereka ini biasanya jeli banget ngelihat celah. Pinter nyari titik lemah target. Mereka ngidentifikasi, ini orang kurang informasi di bidang apa ya? Atau keyakinannya lagi goyah nggak ya? Atau, wah ini orang kayaknya lagi stres berat nih, PFC-nya lagi off. Jadi kayak scanning gitu ya? Iya, semacam pengintaian awal. Sumber bilang gitu. Bisa nebak-nebak dari penampilan atau omongan target. Atau kadang, mereka nanya langsung buat memetakan landscape kognitif si target. Tapi nanya langsung gitu nggak berisiko ya? Bikin target curiga? Tentu ada risikonya. Makanya mereka biasanya pintar caranya. Kalau salah nanya, ya bisa bikin target curiga, defensif, atau malah jadi bosen dan gak tertarik. Butuh keahlian juga. Selain manfaatin stres tadi, sumber juga menyoroti soal karisma. Katanya karisma ini bisa datang dari 2 sumber yang beda banget. Yang luar biasa tinggi, atau sebaliknya, dogmatisme yang super tinggi. Kreativitas tinggi ini dijelasin pakai konsep Maze-Way resynthesis dari Wallace. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Agak rumit kedengarannya. Oke, coba gini. Bayangin ada tumpukan balok mainan. Semua orang lihatnya ya gitu-gitu aja. Tiba-tiba ada satu orang yang bisa merakit balok-balok itu jadi bentuk baru yang nggak kepikiran sama sekali sama orang lain. Bentuk yang keren, baru, dan seolah-olah menjawab semua masalah. Oh, jadi kayak ngelihat pola baru dari hal yang sama. Tepat. Itulah Maze-Way resynthesis. Kemampuan menata ulang cara pandang lama, Maze-Way, jadi sesuatu yang baru, segar, dan menarik banget. Orang kayak gini karismatik karena visinya unik, beda. Sumber mengaitkan ini kadang dengan aktivitas tinggi di lobus temporal otak, area yang juga terkait pengalaman spiritual, atau kalau ekstrim, bisa jadi gejala psikosis. Oke, itu karisma dari kreativitas. Terus karisma yang dari dogmatisme itu gimana? Kok bisa orang dogmatis jadi karismatik? Kalau ini beda lagi sumbernya. Bukan dari ide baru yang brilian, tapi dari keyakinan diri yang absolut, yang nggak tergoyahkan sama sekali. Orang yang super dogmatis ini memancarkan kepastian. Di dunia yang penuh keraguan dan ketidakpastian kayak sekarang, kepastian itu bisa sangat menarik loh. Menarik bagi siapa?
Mereka itu seolah memberi rasa aman dan arah bagi pengikutnya. Mereka jadi karismatik karena mereka yakin banget. Nggak ada keraguan sedikit pun. Jadi para predator ini pinter cari celah, manfaatin stres, dan seringkali punya daya tarik kuat. Entah karena super kreatif atau super yakin ya. Nah, selain 3 kunci kerentanan tadi, ada satu lapis pertahanan terakhir yang penting banget menurut sumber. Kenal diri sendiri. Tepat sekali. Ini mungkin fondasi pertahanan yang paling dasar, paling fundamental. Konsep yang diulang-ulang di sumber ini kan, pikiran kita itu lebih mirip tanah liat ketimbang berlian. Artinya apa? Ya bisa dibentuk, bisa berubah, plastis. Oke, Justru dengan menyadari bahwa diri kita dan otak kita itu plastis, bisa berubah karena belajar, karena pengalaman, kita jadi punya kekuatan untuk menolak perubahan yang dipaksakan dari luar. tunggu dulu. Ini agak membingungkan. Kok bisa kesadaran bahwa kita bisa berubah malah bikin kita lebih kebal? Bukannya itu malah bikin kita merasa, wah gampang nih diubah. Nah, ini menariknya. Sumber ngasih analogi bagus banget soal menghipnotis ayam. Hipnotis ayam. Gimana tuh? Katanya, ayam itu gampang dihipnotis. Cukup tarik garis lurus aja di depan matanya, dia bisa terpaku gitu. Kenapa? Karena ayam nggak punya kesadaran diri. Dia nggak paham kalau kondisi mentalnya itu bisa dipengaruhi dari luar. Dia nggak sadar kalau dia bisa diubah. Terus, manusia? Manusia beda. Kita tahu kalau kita bisa dipengaruhi. Kita tahu kita bisa terhipnotis, bisa dibujuk, bisa berubah pikiran. Justru karena kita sadar akan potensi perubahan ini, sistem pertahanan kita jadi aktif. Kita jadi lebih waspada secara alami. Jadi kayak, ini orang kok ngomongnya gini ya, kayaknya mau ngarahin kemana nih gitu. Betul. Kesadaran akan kelenturan diri sendiri itu justru bikin kita lebih hati-hati milih siapa atau apa yang kita izinkan untuk membentuk kita. Kita jadi lebih selektif. Wah, masuk akal banget. Jadi kesimpulannya soal rentan atau kebal terhadap pengaruh itu, wah nggak sesimpel hitam putih lemah atau kuat ya ternyata. Ini lebih kayak interaksi yang kompleks banget antara peta di dalam kepala kita, seberapa detail pengetahuan kita, seberapa kuat keyakinan kita, termasuk lem emosional yang mengikatnya, terus seberapa efektif rem kritis atau PFC kita bekerja. Ditambah lagi faktor dari luar, kayak tekanan lingkungan, kondisi stres, dan tentu saja kelihayan orang lain dalam membujuk atau memanipulasi. Betul sekali. Dan yang penting banget buat diingat, ini semua sangat personal. Nggak bisa digeneralisir. Perkembangan otak tiap orang, peta pengetahuannya, tingkat ketahanannya, itu semua unik. Hasil dari perpaduan warisan genetik dan seluruh perjalanan hidup kita. Nggak ada dua orang yang sama persis. Tapi dengan memahami dinamika korban predator ini, dan faktor-faktor internal yang bermain di dalamnya, setidaknya kita jadi punya bekal. Bekal untuk lebih waspada dan mengenali kapan alarm reaktansi kita perlu dinyalakan. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan nih untuk Anda renungkan. Kalau memang otak kita ini sebegitu lunaknya, begitu mudah dibentuk oleh pengalaman, informasi, dan orang-orang di sekitar kita, seberapa besar sih kendali kita yang sesungguhnya atas apa yang kita yakini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa secara sadar dan aktif terus membangun dan memperkuat benteng mental kita, terutama di tengah dunia yang riuh rendah dengan berbagai upaya persuasi, baik yang terang-terangan maupun yang sangat halus ini. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.